Teleskop luar angkasa James Webb telah membuat penemuan luar biasa dengan menangkap gambar pertama yang terperinci tentang angin cakram, aliran gas yang bertiup menjauh dari cakram protoplanet, wilayah gas yang berputar, dan debu di sekitar bintang muda tempat planet lahir. Penemuan ini memiliki implikasi yang sangat besar untuk memahami bagaimana bintang dan sistem planet seperti tata surya kita terbentuk. Di akhir video ini, Anda akan melihat bagaimana terobosan ini membantu kita memecahkan salah satu misteri astronomi yang paling membingungkan, bagaimana gas dan debu yang mengelilingi bintang muda berevolusi menjadi sistem planet yang lengkap. Jadi, mari kita mulai dengan pertanyaan besar. Bagaimana bintang dan planet terbentuk dari gas dan debu yang berputar di sekitar bintang muda? Teleskop James Webb baru-baru ini menangkap gambar angin cakram yang menakjubkan, yang merupakan aliran gas yang bertiup menjauh dari cakram pembentuk planet ini. Medan magnet menggerakkan angin ini, yang dapat mencapai kecepatan puluhan mil per detik. Namun, mengapa ini penting? Kunci untuk memahami pembentukan planet terletak pada sesuatu yang disebut momentum sudut. Bayangkan seorang atlet seluncur indah. Saat menarik lengan, mereka berputar lebih cepat, tetapi melambat saat merenggangkannya. Beginilah cara kerja momentum sudut. Agar gas dalam cakram protoplanet bergerak menuju bintang muda dan membantunya tumbuh, ia perlu kehilangan sebagian momentum itu. Jika tidak, gas akan terus mengorbit bintang selamanya dan tidak akan pernah jatuh ke atasnya. Disinilah angin cakram berperan. Pengamatan Webb menunjukkan bahwa angin ini sangat penting dalam membawa momentum sudut, yang memungkinkan gas yang tersisa melayang ke dalam dan memberi makan bintang yang sedang tumbuh. Tanpa angin ini, gas akan tetap berada di orbit dan planet tidak akan terbentuk. Jadi, secara sederhana, angin cakram membantu bintang muda tumbuh dengan membentuk cakram di sekitarnya dan memungkinkan pembentukan planet. Sensitivitas Webb yang tinggi memungkinkan para astronom melacak angin ini dengan sangat rinci. Mereka menemukan struktur kerucut berlapis yang mirip dengan lapisan bawang dengan angin tercepat yang paling dekat dengan bintang dan angin yang lebih lambat lebih jauh. Angin ini bertindak seperti sistem daur ulang kosmik, membantu mengatur seberapa banyak gas yang tersisa di cakram untuk membentuk planet dan seberapa banyak yang tertiup ke luar angkasa. Mari kita bahas tentang mesin di balik medan magnet angin ini. Anggaplah medan ini sebagai gaya tak terlihat yang mendorong gas keluar dari cakram, hampir seperti ketapel. Pengamatan Webb menunjukkan bahwa angin ini berasal dari wilayah yang luas, dari bagian dalam cakram tempat planet berbatu seperti bumi terbentuk hingga lebih jauh tempat raksasa gas seperti Jupiter mungkin muncul. Ini berarti bahwa medan magnet memengaruhi pembentukan semua jenis planet, bukan hanya satu jenis. Sebenarnya ada berbagai jenis angin cakram yang berperan di sini. Misalnya, angin X-wind adalah angin magnetik kuat yang meniup material dari tepi bagian dalam cakram. Tetapi ada juga angin termal, yang lebih lambat dan didorong oleh cahaya bintang yang kuat daripada medan magnet. Angin termal ini bekerja lebih jauh di dalam cakram, mengikis lapisan luar secara perlahan seiring waktu. Jika terlalu banyak gas yang tertiup oleh angin ini, mungkin tidak ada cukup material yang tersisa untuk membentuk planet raksasa seperti Jupiter atau Saturnus. Namun, jika angin tidak cukup kuat, cakram dapat runtuh terlalu cepat dan hanya planet minor yang mungkin terbentuk. Jadi, keseimbangan antara angin magnetik dan termal ini menentukan jenis sistem planet yang muncul. Para peneliti bahkan telah mengamati bahwa angin ini membentang ratusan kali jarak antara bumi dan matahari. Hal ini memberi kita gambaran tentang seberapa besar dan kuatnya gaya-gaya ini. Ini seperti menyaksikan badai kosmik yang terjadi, dan angin ini membentuk planet-planet masa depan di jalurnya. Salah satu arah masa depan yang menarik adalah membandingkan temuan-temuan ini dengan apa yang telah kita pelajari dari observatorium lain, seperti Atacama Large Millimeter Array, ALMA, dan teleskop luar angkasa Hubble. Teleskop-teleskop ini telah memberikan gambaran singkat tentang wilayah-wilayah pembentuk bintang lainnya, tetapi mereka tidak memiliki resolusi untuk menangkap detail-detail halus angin cakram. Dan itu belum semuanya. Peran angin cakram dalam pembentukan eksoplanet juga menjadi lebih transparan. Angin cakram tidak hanya memengaruhi pembentukan planet, tetapi juga atmosfernya. Dengan menghilangkan gas dan debu dari lingkungan,
Angin ini dapat menentukan apakah sebuah planet memiliki atmosfer tebal seperti Venus atau tipis seperti Mars. Bahkan, temuan Webb menunjukkan bahwa angin cakram dapat berperan dalam membuat planet-planet dapat dihuni dengan mengatur jumlah gas yang mengelilinginya. Penemuan ini juga terkait dengan pemahaman kita tentang atmosfer planet. Seperti yang ditunjukkan oleh para peneliti seperti Dr. Umagorti dari SETI Institute, penyebaran gas di cakram ini membatasi kerangka waktu pembentukan planet. Semakin cepat gas tertiup, semakin cepat pula planet terbentuk. Ini membantu kita memahami mengapa beberapa sistem bintang mungkin memiliki lebih banyak planet berbatu seperti Bumi, sementara yang lain mungkin memiliki lebih banyak planet gas raksasa. Namun, kita baru menyentuh permukaannya. Dengan mempelajari lebih banyak cakram protoplanet dengan Webb, kita bahkan mungkin dapat mengamati bagaimana angin ini berevolusi seiring waktu, memberi kita tempat duduk di barisan terdepan untuk menyaksikan kelahiran planet-planet baru. Ini akan menjadi kunci untuk memahami tidak hanya bagaimana planet terbentuk, tetapi juga bagaimana seluruh sistem planet seperti tata surya kita terbentuk.